Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Elvira dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana diare itu terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama, yaitu diare adalah kondisi di mana terjadinya perubahan bentuk serta konsistensi dari tinja kita yang melembek sampai mencair saat buang air besar atau BAB. Seseorang dapat dikatakan terkena diare jika hal tersebut terjadi lebih dari 3 kali sehari. Sebelumnya, kita harus mengetahui diare itu terjadi menjadi dua, yaitu ada diare akut dan diare kronis. Diare akut itu terjadi kurang dari 14 hari. Kalau diare kronis itu terjadi lebih dari 14 hari dan biasanya itu parah, sampai mengeluarkan darah. Apa-apa aja sih gejala diare? Nah, diare itu yang pertama ada tinjanya tuh lembek dan mencair. Terus ada demam, kekurangan energi karena terlalu banyak cairan yang keluar sehingga dia bisa kekurangan energi. Terus ada mual dan muntah, sakit perut, adanya darah pada feses. Terus apa sih penyebab dari diare itu? Yaitu mungkin sering makan makanan yang pedas gitu. Terus nggak sengaja makan makanan yang basi, keracunan atau infeksi pada saluran pencernaannya. Lalu bagaimana sih mekanisme terjadinya diare? Mekanisme terjadinya diare ada 3 keluhan, yaitu yang pertama ada gangguan osmotik, ada gangguan sekresi, dan gangguan motilitas feses. Yang pertama, gangguan osmotik. Gangguan osmotik itu di mana terdapat makanan atau zat tertentu yang tidak dapat diserap oleh tubuh, akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus sehingga meninggi dan terjadi pergeseran air dan elektrolit dalam rongga usus. Nah, isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga terjadinya diare. Ada yang gangguan sekresi. Gangguan sekresi itu akibat terangsangnya zat tertentu pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, lalu akan menimbulkan diare akibat peningkatan isi rongga usus. Yang ketiga ada gangguan motilitas usus. Ada hiperperistaltik. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Nah, sebaliknya, bila peristaltik usus menurun atau hipoperistaltik akan mengakibatkan bakteri tumbuh secara berlebihan dan menimbulkan gejala diare. Nah, cara menanggulanginya ialah itu bisa dilihat dari penyebabnya. Misalnya, penyebabnya itu oleh bakteri. Nah, itu cara pengobatannya tuh menggunakan antibiotik. Cara mengobati diare ialah yang pertama, yaitu minum air putih yang banyak. Nah, saat diare, orang kehilangan banyak cairan. Dengan mengonsumsi air putih yang banyak dapat mengganti cairan yang hilang tadi. Disarankan untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 2-3 liter air putih dengan ukuran atau 8-12 gelas ukuran sedang setiap hari untuk mengembalikan kadar garam serta mineral yang hilang akibat BAB terus-menerus. Kamu dapat meminum cairan elektrolit. Larutan ini dapat membuat usus membuat tekstur feses menjadi lebih padat. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi untuk memenuhi asupan nutrisi. Seperti misalnya memakan karbohidrat tetapi rendah serat. Terus meminum yogurt tanpa perasa. Yang ketiga, minum obat diare jika perlu. Bila diarenya hanya dalam sehari saja gitu, nggak terlalu berlarut, nggak usah, sepertinya tidak usah untuk meminum obat. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.